Kenapa Omnibus Law bisa tercipta? Kenapa ada demo besar-besaran? Katanya negeri ini negeri Pancasila. Kenapa tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kenapa DPR terkesan mengkhianati rakyat dan berpihak kepada investor? Apakah hanya DPR yang salah atau sistem demokrasi juga salah? Bagaimana pandangan Islam terhadap peristiwa ini dan apa solusinya? Assalamualaikum brother and sister Villa. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di video kali ini. It's me Utama Prasetyo and welcome back to my channel. Akhir-akhir ini kondisi Indonesia memanas pasca pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI saat sidang paripurna DPR RI pada hari Senin 5 Oktober 2020. Bukan hanya para buruh yang turun ke jalan, namun dari kalangan mahasiswa, STM, milenial, bahkan sampai kalangan pecinta plastik, maksud saya K-popers, juga memberikan kritikan terhadap peresmian undang-undang ini. Padahal sebelum disahkan RUU ini sudah menuai polemik dan protes oleh kalangan buruh. Pasalnya, banyak pasal-pasal yang merugikan mereka. Ada banyak pasal yang bermasalah, yaitu tentang ketenagakerjaan, tentang lingkungan hidup, tentang pendidikan, bahkan sampai kebebasan pers. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa searching sendiri di media yang terpercaya. Dan ini bukan hoax ya, dan juga bukan disinformasi. Karena mana mungkin ribuan mahasiswa berpendidikan berdemo hanya karena termakan hoax. Sudah mendapat protes, mengapa undang-undang ini tetap disahkan, bahkan terkesan dikebut. Padahal kondisi negeri ini sudah sangat memperhatikan akibat corona. Dari peristiwa ini, untuk sekian kalinya telah membuktikan bahwa wakil rakyat dalam sistem demokrasi yang diklaim pejuang kepentingan rakyat hanyalah ilusi. Meskipun ada sebagian kalangan dari mereka yang menyampaikan keberatan, namun jika suara mayoritas mengatakan sebaliknya, maka dalam sistem demokrasi, suara mayoritas itulah yang akan menjadi keputusan final. Inilah kecacatan dalam sistem demokrasi. Suara yang terbanyak adalah suara yang diambil, entah itu benar atau salah. Dan tentunya ini bertentangan dengan Quran Surah Al-An'am ayat 116 yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Peraturan dalam sistem ini didasarkan pada pendapat manusia yang penuh kepentingan, bukan didasarkan pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan bukan hal aneh jika Omnibus Law Cipta Kerja tetap disahkan. Pasalnya, sistem demokrasi adalah sistem pendukung bagi para korporat untuk ikut andil dalam kekuasaan negara. Kekuasaan dalam sistem ini hanya dapat diraih jika memiliki modal yang besar. Disinilah simbiosis mutualisme antara korporat dengan negara terjadi. Alhasil, negara yang dihasilkan dari sistem demokrasi adalah negara korporatokrasi, yaitu dominasi kekuasaan bukan lagi pada negara, namun beralih pada perusahaan-perusahaan besar. Sehingga petinggi pemerintah dipimpin secara sistem afiliasi korporasi atau perusahaan. Oke, contohnya jika saya tinggal di negara demokrasi, misalnya negara Wakanda gitu ya, dan saya mau masuk ke dalam partai politik, mencalonkan diri jadi DPR, DPRD, kepala daerah atau posisi-posisi lainnya yang mana itu cara pemilihannya menggunakan pemilihan umum. Pasti akan ditanyakan kepada saya, wani piro? Gitu kan ya, kamu berani bayar berapa? Karena yang namanya memenangkan pemilu pasti harus punya modal besar, dari mulai cara yang benar seperti kampanye sampai cara-cara yang curang seperti menyogok misalnya. Bahkan jika modal kita besar, kita bisa merubah informasi dan opini publik di berbagai media dengan buzzer misalnya, sehingga yang buruk bisa terlihat baik. Maka disitulah dibutuhkan dana yang besar. Maka cara termudah adalah mencari investor. Maka terjadilah kesepakatan antara saya dan investor atau para pengusaha besar. Investor memberikan saya dana untuk memenangkan pemilu, dan jika saya menang nanti, saya akan membantu investor untuk melancarkan usahanya. Melalui apa? Ya, melalui kebijakan dan proyek yang saya buat. Disitulah simbiosis mutualisme terjadi. Saya bisa menjabat dan berkuasa, sedangkan investor semakin kaya raya. Lah, rakyat gimana? Rakyat kan bisa mendemo, rakyat kan bisa melawan. Nah, disitulah gunanya aparat untuk menjaga kedaulatan penguasa. Maka saya akan benturkan rakyat dengan aparat, maka rakyat cuma punya satu pilihan, yaitu melalui meja hijau di Mahkamah Konstitusi.
Jika saya investor yang cerdas, maka saya akan membeli semua halangan yang ada. Jika hakimnya bisa disogok, maka akan saya sogok semua hakim. Bahkan para ketua demonstrasi bisa dibeli juga untuk meredakan semangat para demonstran. Maka jangan heran kalau dulu ada orang yang sangat frontal mendemo RUU KUHP, tapi sekarang justru diam terhadap RUU Omnibus Law. Kenapa bisa begitu? Karena memang semua sudah dibeli, entah itu dengan harta, dengan kepopuleran, lalu dijadikan influencer, dengan wanita, dengan jabatan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, saya bisa membayar media dan buzzer untuk mengalihkan isu di dalam masyarakat agar semua bisa diselesaikan seiring berjalannya waktu. Oke, itulah hanya contoh ya. Itu hanya contoh jika saya tinggal di negara Wakanda ya. Kalau di negara Indonesia yang sangat kaya ini, saya berhusnuzon saja dan berdoa hal-hal seperti itu tak akan terjadi. Kan para petinggi negeri ini terkenal sederhana dan merakyat. Maka rakyat Indonesia pasti hidup adil dan makmur. Tapi jika hal itu benar-benar terjadi di Indonesia, bagaimana? Maka yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dan Pancasila hanya menjadi impian yang tak terwujud. Faktanya, mereka yang mengaku Pancasilais tidak bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ideologi bangsa ini sejatinya sudah menjadi kapitalisme. Dan kita lihat ini terjadi di semua negara demokrasi. Yang membedakan hanya tingkat keparahannya yang berbeda. Memang ada beberapa yang maju seperti Amerika, tapi di sisi lain ada tumbalnya, yaitu Amerika dinobatkan menjadi the most dangerous place on earth dan berbagai permasalahan lainnya. Maka apa solusinya? Solusinya adalah menggunakan hukum yang diturunkan oleh Sang Pencipta manusia. Seperti layaknya sebuah handphone, pasti ada buku manual petunjuk dari pabriknya. Jika HP ini tidak waterproof, maka kita tidak akan memasukkan HP ini ke dalam air karena bisa merusak HP. Dan bayangkan jika ada orang pedalaman yang belum pernah melihat dan mendengar HP sebelumnya, kamu kasih dia HP tanpa memberikan petunjuk penggunaan, maka akal orang itu akan menyimpulkan untuk apa benda persegi panjang ini digunakan. Bisa dibuat untuk telenan, bisa dibuat untuk melempar orang, atau bisa untuk mengganjal pintu misalnya. Maka rusaklah HP itu. Maka manusia juga punya buku manual petunjuk itu agar tidak merusak kehidupannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Islam bukan hanya diterapkan di level individu, namun harus diterapkan di level negara juga. Karena hanya sistem pemerintahan Islam yang bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan rahmat bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk non-muslim dan untuk seluruh alam. Seperti dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Apakah kita tinggalkan pemilu, kita tidak usah demo, kita tinggalkan jabatan dan kekuasaan kita? Tentu jika kita dihadapkan dua kemudaratan, kita harus mengambil mudarat yang lebih kecil. Karena jika umat Islam tidak berperan dalam demokrasi, maka musuh Islamlah yang akan menguasainya. Jadi ini bisa digunakan sebagai salah satu alat. Maka yang dibutuhkan negeri ini adalah orang-orang yang tidak bisa dibeli, yaitu orang-orang yang jiwanya sudah dibeli oleh Allah, orang-orang yang kafah dalam berislam, menjadikan Islam sebagai ideologi dan menjadikan ayat-ayat Allah di atas ayat-ayat konstitusi. Dari mulai ulama, gubernur, pejabat, pengusaha, influencer, media massa, guru, pejabat, dan seluruh umat muslim bersinergi satu sama lain, bersatu di bawah satu panji, bersatu dalam satu misi, yaitu mewujudkan bisyarah Rasulullah tentang kebangkitan Islam yang kedua. Oke brother and sister filah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian ada pendapat atau pertanyaan, langsung saja isi di kolom komentar. Jika video ini berfaedah, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan yang terakhir, share video ini agar kebaikan ini tidak terhenti di kamu saja. Dan percayalah bahwa kemenangan Islam itu pasti. Yang belum pasti adalah di mana posisi kita. Apakah kita ikut berjuang atau hanya menjadi penonton yang diam? Anda pernah saya nih wakil rakyat, ya dipilih pasti lewat survei Pak. Yang Kita survei juga Anda survei sendiri? juga. Enggak, kita nyewa lembaga sih. Enggak, kita nyewa lembaga sih. Kita nyewa lembaga sih. Tapi kita
paham. Oh, Dewan juga. Mbak Nana gini ya. Jadi bukan Anda Mbak Nana. sendiri. Tapi kita paham kan pertanyaannya Anda Oh paham. iya, kan? DPR paham segala Ya bukan hal. Anda aja Kita yang paham. tahu DPR paham segala hal. Mbak Nana. Baik.